Michel Nostradamus ramalkan Sadra Beningit dari Jawa. Michel Nostradamus yaitu salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Nostradamus adalah seorang warga Prancis, keturunan kaum Yahudi. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Hewitt dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 sampai 2001, pada ramalan Nostradamus tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah dunia. Tafsir ramalan Nostradamus mengarah pada seseorang pemimpin penyelamat dunia berasal dari Indonesia. Di antara tafsiran tersebut yaitu terletak di pertemuan tiga buah laut, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya dari pertemuan tiga buah laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia, bagian timur tepatnya di Sulawesi. Disebutkan bahwa dirinya akan menyembunyikan diri sambil menanti waktu terbitnya perang, menggembarkan timur dan barat. Kemunculannya menggembarkan timur dan barat, maksudnya kemunculannya akan menggembarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Namun satu hal yang harus diaminkan, yakni semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang semata-mata benar selain beliau yang menciptakan kehidupan dan melenyapkan kehidupan itu sendiri. Selain itu, di tahun 2023 diramalkan oleh Michel Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Jeoboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Sadra Beningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus itu adalah seorang warga Perancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Hewitt dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 sampai 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia ini. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religions yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama New World Religion atau agama baru di dunia yang diramalkan adalah munculnya agama baru, penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Trisulo hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Dan ketiga larangan itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Sadra Beningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan tiga buah laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi
karena merujuk ketika pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Rasulullah sendiri itu adalah sehelai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Michel Nostradamus adalah pengarang ramalan ternama dari Prancis. Nostradamus terkenal dengan hasil karyanya berjudul Les Prophéties yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1555. Tetapi julukan tersebut menjadi langka sejak kematiannya. Ia juga dikenal karena dapat meramalkan suatu kejadian besar yang terjadi di dunia. Michel Nostradamus merasakan semua peristiwa ini terjadi di Italia dan mengkhawatirkan nasib yang sama untuk dirinya sendiri. Ia sudah memiliki pengalaman dipanggil untuk diinterogasi oleh Inkuisi di Agen karena dugaan penghinaannya sehubungan dengan patung perawan Maria. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi lebih pandai dan lebih berhati-hati daripada luka yang malang. Hingga tahun 1555, dia menjaga pemahamannya tentang nasib dunia dengan kerahasiaan yang paling ketat. Dia sebenarnya bersifat tertutup sejak masa kecilnya. Sejak dia mempelajari sejarah keluarganya, nenek moyangnya, Yahudi Sephardic, melarikan diri dari penganiayaan agama dan menetap di Prancis. Dengan tergesa-gesa, berpindahlah ke Katolik. Michel lahir pada tanggal 14 Desember 1503 di kota Saint-Rémy di Provence di wilayah Maritime Alps pada tahun 1519.